Kembali di Ainus Malam, pemirsa, jurnalis Lampung Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU setempat, memprotes pembatasan liputan pilkada oleh KPU Lampung Selatan. Hasil mediasi, KPU Lampung Selatan kembali mengizinkan wartawan kembali meliput. Tidak tercatat. Maka Gerakan Peduli Kemerdekaan Pers atau GPKP Kabupaten Lampung Selatan berunjuk rasa memprotes kebijakan Komisi Pemilihan Umum Lampung Selatan yang dinilai bertindak arogan. Wartawan protes karena dilarang meliput tahapan pilkada mulai dari penetapan calon, deklarasi damai, hingga debat kandidat calon bupati dan wakil bupati. Namun KPU Lampung berdalih kebijakan tersebut berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2020 mengenai pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi. Apa yang kami rasakan dalam beberapa agenda kegiatan KPU itu seperti ada yang mengganjal di hati gitu. Apa yang kita terima, perlakuan apa yang kita dapat dari 8 kegiatan itu seperti nyesek gitu ya, dengan bahasa umumnya nyesek. Kami terima, kami tampung aspirasi dari kawan-kawan. Artinya kita akan mencari formula, kalau kata Bang Nurul tadi jalan tengah, bagaimana caranya kalau setengah dari kawan-kawan pers, pendapat setengah dari kawan pers, kemudian setengah dari KPU akan dikumpulkan, akan menjadi satu, sehingga akan terjadilah kesempurnaan itu. Itu harapan kita. Amin. KPU Lampung Selatan akhirnya bermediasi dengan para jurnalis dan mengizinkan kembali para jurnalis untuk meliput. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga yang tergabung dalam Forum Emak-Emak untuk Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Kota Surabaya. Mereka memprotes Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang dilaporkan ke polisi. Emak-emak pendukung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mendatangi kantor Bawaslu Kota Surabaya menolak pelaporan Risma yang dianggap tidak netral dalam pemilihan Wali Kota Surabaya. Mereka meminta Bawaslu Kota Surabaya mencegah terjadinya pelanggaran dan kampanye hitam dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2020. Sebelumnya, Risma dilaporkan ke polisi oleh Kongres Advokat Indonesia dengan tuduhan pembohongan publik karena mendukung salah satu pasangan calon Wali Kota Surabaya. Namun Komisioner Bawaslu Kota Surabaya menyebut unjuk rasa emak-emak ini salah sasaran. Unjuk rasa seharusnya ditujukan ke Polda Jawa Timur sesuai tempat pelaporan. Pemirsa, Indonesia memasuki resesi dengan pertumbuhan kembali minus 3,49%. Namun pemerintah sangat optimis mampu mengatasi situasi ini karena pertumbuhan ekonomi kali ini lebih baik daripada triwulan sebelumnya. Pemerintah memandang masuknya ekonomi ke zona resesi bukanlah akhir dari segalanya. Dalam catatan Badan Pusat Statistik, tren positif masih terlihat dalam pertumbuhan ekonomi bulan Juli hingga September, yang tercatat positif 5,05% dibanding 3 bulan sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual siang tadi mengatakan, situasi pemulihan saat ini diyakini sebagai awal dari proses pemulihan ekonomi ke depan. Ia menyebut pemerintah memiliki instrumen fiskal yang cukup untuk terus memperkuat kinerja ekonomi ke depannya. Pada triwulan ketiga 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar minus 3,49% secara tahunan atau year on year. Hal ini lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar minus 5,32%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah atau turning point dari aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyebut secara tahunan, produk domestik bruto tercatat minus 3,49%.
Angka ini didorong masih tertekannya sejumlah sektor penyumbang pertumbuhan. Namun di sisi lain, secara kuartal ke kuartal, ekonomi mampu tumbuh 5,05%. Perkembangan teknologi digital membuat masyarakat bisa dengan mudah melakukan transaksi jual beli tanpa harus keluar rumah. Selain berbelanja di toko serba ada online, masyarakat kini juga bisa berbelanja sambil menonton televisi dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Pandemi COVID-19 telah mengubah gaya hidup masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Penerapan protokol kesehatan yang ketat membuat masyarakat lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan melakukan transaksi secara digital. Perubahan perilaku berbelanja ini direspon MNC Group dengan menghadirkan terobosan baru yakni e-TV Mall. Masyarakat dapat berbelanja keperluan sehari-hari sambil menikmati program unggulan di stasiun RCTI, MNC TV, dan GTV. Pemirsa bisa scan barcode QRIS yang berada di layar TV menggunakan aplikasi SPIN atau aplikasi dompet digital lainnya. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan proses pembayaran dan melengkapi data diri untuk proses pengiriman barang ke rumah. Terobosan ini diharapkan bisa memberi kemudahan bagi masyarakat dan mendukung upaya untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.